Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Tika Indah Priyanti. Nah, semuanya aku mau tanya nih. Kalian pasti nggak asing kan sama istilah antigen dan antibody, iya nggak? Tapi kalian tahu nggak sih mereka berdua itu adalah istilah yang berbeda tapi memiliki hubungan loh. Yuk kita simak sama-sama. Nah, apa sih hubungannya antara antigen sama antibody? Nah, jadi ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Nah, zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen inilah yang disebut sebagai antibodi. Terus, bedanya antigen sama antibodi itu apa ya? Nah, antigen atau imunogen merupakan molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Dia adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan itu berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Contohnya adalah permukaan bakteri. Antigen sendiri dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau bahkan bisa berupa racun loh. Umumnya, antigen adalah protein asing atau fragmennya yang masuk ke tubuh inang melalui infeksi. Namun, dalam beberapa kasus, protein tubuh sendirilah yang dapat bertindak sebagai antigen dan memicu respon autoimun. Bakteri dan virus mengandung antigen baik di permukaannya maupun di dalam. Antigen ini dapat diisolasi dan digunakan untuk mengembangkan vaksin. Antigen juga dijadikan sasaran oleh antibodi loh. Setiap antibodi diproduksi secara khusus oleh sistem imun untuk disesuaikan dengan antigen setelah sel-sel dalam sistem imun bersentuhan dengan antigen tersebut. Proses inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi antigen secara tepat, memproduksi antibodi yang sesuai, dan menginisiasi timbulnya respon imun adaptif. Antigen juga dapat berasal dari dalam tubuh atau antigen diri, atau juga berasal dari lingkungan luar, yaitu yang bukan diri atau benda asing. Sistem imun mengidentifikasi dan menyerang antigen eksternal berupa benda asing dan biasanya tidak bereaksi terhadap antigen diri karena seleksi negatif dari sel T dalam timus. Terus ada istilah imunogen. Imunogen itu adalah nama lain dari antigen dan merupakan molekul yang membangkitkan respon imun. Antigen juga memiliki dua bagian loh. Yang pertama ada determinan antigen atau epitop. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Satu antibodi tersusun dari dua atau lebih molekul epitop. Nah, bagian yang kedua itu ada hapten, yaitu molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Oleh karena itu, hapten memiliki sifat imunogenik. Hapten juga dapat berupa obat, antibiotik, dan kosmetik. Kemudian ada antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Setiap ujung Y dari antibodi berisi paratop yang dianalogikan seperti gembok yang spesifik untuk satu epitop tertentu. Epitop dianalogikan dengan bentuk kunci pada antigen yang memungkinkan kedua struktur ini berikatan secara presisi. Bersama dengan sel B dan sel T, antibodi merupakan bagian terpenting dari sistem imun adaptif. Mereka memiliki dua bentuk, yaitu melekat pada sel B atau dalam bentuk terlarut dalam cairan ekstraseluler seperti plasma darah. Awalnya, antibodi menempel ke permukaan sel B, kemudian mereka disebut sebagai reseptor sel B atau BCR. Setelah antigen berikatan dengan BCR, sel B teraktivasi untuk berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresikan antibodi yang dapat larut dengan paratop yang sama atau menjadi sel B memori yang bertahan di dalam tubuh untuk mengaktifkan kekebalan jangka panjang terhadap antigen. Antibodi berperan pada imunitas tubuh sebagai pencegah patogen yang masuk atau merusak sel dengan cara mengikatnya, merangsang, menghancurkan patogen dengan melapisinya oleh makrofag dan sel lain. Pada manusia dan kebanyakan mamalia,
Sebuah unit antibodi terdiri dari 4 rantai polipeptida, yaitu 2 rantai berat yang identik dan 2 rantai ringan yang identik. Mereka dihubungkan oleh ikatan disulfida. Kemudian setiap rantai merupakan serangkaian domain yang biasanya direpresentasikan dalam skema yang disederhanakan sebagai persegi panjang. Bagian-bagian dari antibodi itu ada paratop, yaitu adalah bagian antibodi yang berikatan dengan antigen. Kemudian ada 5 kelas imunoglobulin, yaitu IgG atau imunoglobulin G, yang berjumlah paling banyak yaitu sekitar 80% dan akan lebih besar pada kontak kedua, 3, dan seterusnya. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. Selain itu, IgG juga merupakan pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin dan dapat mengaktifasi komplement, juga dapat meningkatkan aktivitas sel fagositik. Kemudian ada IgA. Berjumlah sekitar 15%, IgA dapat ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, bahkan sekresi usus. IgA ini berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada IgM, yaitu antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi, kemudian dia menetap di pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. IgM berumur pendek dan berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. Lalu ada IgD yang memiliki fungsi untuk memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Meskipun demikian, IgD berjumlah sedikit pada limpa dan serum darah. Kemudian ada IgE. IgE adalah yang menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Nah, antibodi IgE ini tuh terikat pada reseptor sel mast atau basofil. Nah, IgE juga banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan kadarnya meningkat ketika bereaksi terhadap alergi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.